Silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini kita akan mempelajari materi Aku Pribadi yang Unik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan tercapai pada hari ini dari materi ini yaitu peserta didik mampu memahami diri dengan segala kekuatan dan keterbatasan sehingga menerima diri dan dapat menetapkan dirinya sebagai citra Allah, serta bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diterimanya. Nah, ada juga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menemukan diri sebagai pribadi yang unik. Dan kedua, peserta didik mampu merumuskan ajaran kitab suci tentang segala kekuatan dan keterbatasannya dalam hidup sehari-hari. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Dan keempat, peserta didik mampu melambangkan diri berdasarkan kekuatan dan kelemahannya. Nah, dalam materi ini juga adapun pemahaman yang sangat bermakna. Nah, yang pertama, bersikap positif dan menerima keunikan sebagai anugerah Tuhan. Nanti kita bisa melihat di video seperti apa yang dikatakan bersikap positif. Dan kedua, bersyukur bahwa apapun yang ada dalam diri kita, berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkannya. Dalam arti tidak untuk kita lupakan, kita tanam, atau kita kubur, tetapi kita mengembangkan apa yang kita miliki di dalam diri kita. Dan ketiga, semakin memahami, menerima, dan percaya diri bahwa Yesus adalah teladan dan yang paling utama dan pertama dalam hidup kita. Nah, mari saksikan video berikut. Want to hold it? Go right out to you, Cassandra? Yeah, sure. You have her here. Can you move? Yeah. I didn't give him a Spanish guitar. Spanish books. G-A? C-A-S-S-A. Put your hand at the top and then that's it. Thank you. You're very welcome. Hold up the book and we can take a photo together. Ready? Nah, videonya sudah ditonton? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. dari video tadi menunjukkan bahwa Nick ini menerima diri apa adanya dengan bersikap positif
dari segala kelemahan yang dia miliki, dia rubah menjadi kekuatannya sendiri. Nah, maka berdasarkan video tadi, maka anak-anak kami menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pesan yang bisa kamu ambil dari video tersebut? Dan kedua, bandingkanlah dengan dirimu dengan dia yang memiliki keunikan yang lain. Dan ketiga, nilai apa yang dapat kamu ambil dari kisah tersebut? Nah, itu nanti dikerjakan di lembar kerja, nanti Ibu akan berikan kepada siswa kami. Kita akan lanjutkan melihat gambar berikut. Fisik. Nah, ini gambar ini atau kehidupan Tarjono ini, anak kami juga boleh nanti melihat di buku ya, di buku pegangan siswa ada di situ. Jadi ceritanya boleh dibaca, Ibu hanya memberikan gambaran sekilas saja bahwa kehidupan Tarjono Slamet ini dari awal dia hidup normal, memiliki fisik yang lengkap, tetapi karena suatu kecelakaan maka dirinya kehilangan beberapa bagian tubuhnya, tangannya, kakinya. Dan gambar yang kedua itu, anak-anak kami perhatikan ya, gambar kedua. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang kedua? Ada yang bisa memberikan pendapat dengan gambar yang kedua? Plastik ya, Bu. Operasi plastik ya. Oh, pintar. Nah, jauh beda ya, sebelum dan sesudah. Before of after. Nah, dari sebelumnya matanya sipit, sekarang udah dirubah menjadi matanya bulat. Itu menunjukkan bahwa pribadinya itu tidak menerima dirinya apa adanya. Jadi dia merasa kurang. Nah, dia merasa kurang ini dalam diri saya merubah. Nah, dia sudah merubah dirinya. Lanjut, kita akan lanjutkan itu supaya diingat ya. Nah, kita masuk dalam pendalaman kitab suci tentang keunikan. Ya, di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Nah, apa yang dikatakan di situ? Anak-anak kami boleh melihat Alkitabnya ya. Semua bawa Alkitab kan? Nah, silakan dibuka. Nah, di situ bahwa manusia merupakan citra ciptaan Allah yang begitu istimewa dan unik. Ya. Istimewa dan unik. Ada yang bisa memberikan tanggapan kenapa kita manusia itu disebut citra Allah yang unik, istimewa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Unik dan istimewa. Nah, Saya, Bu. boleh silakan. Kenapa manusia itu unik? Karena setiap manusia itu mempunyai perbedaan dengan yang lainnya, meskipun sekali itu pun kembar. Itu, Bu. Ya, betul sekali. Ada yang lain pendapat satu orang lagi? Istimewa. Itu tadi udah dijawab teman Agni ya. Itu jawabannya mengenai unik. Sekarang istimewa. Kenapa kita disebut istimewa oleh Allah? Ciptaan yang istimewa. Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, kita itu disebut istimewa dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lainnya karena manusia itu dianugerahi berupa akal, pikiran, dan budi pekerti. Sedangkan yang lainnya tidak dimiliki. Itulah kita Ya, disebut 100. istimewa. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, di situ kita sudah menemukan jawabannya bahwa waktu Allah menciptakan manusia itu, Allah sudah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupanya.
menurut citra Allah. Kita mirip dengan Allah. Kita secitra dengan Allah. Nah, kedua, waktu Allah menciptakan manusia, Allah bekerja secara istimewa. Makanya kita disebut istimewa. Tadi sudah disampaikan bahwa kita memiliki akal budi yang luhur, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di situ ayat 7. Dan ada juga dikatakan bahwa bagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada manusia di taman Firdaus, ya, supaya manusia dan menjaga serta memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Nah, di dalam kitab Mazmur ayat 8 itu, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, Allah sepenuhnya memberikan kekuasaan penuh kepada manusia untuk melestarikan seisi bumi ini, untuk menjaga sehingga kita nyaman di dalamnya. Nah, kita akan lanjut lagi, anak kami. Nah, di sini nanti tugas anak-anak kami yang harus kerjakan, baik kerja mandiri juga ada kerja kelompok, ya, dibagi 2-3 orang di dalam kelompok. Itu yang pertama, apa yang dialami oleh Tarjono Slamet tadi berdasarkan cerita di dalam buku anak-anak kami, dan juga apa yang mendorong Tarjono Slamet itu sehingga ia bisa mengubah keterbatasannya yang dia miliki. Dan ketiga, merumuskan dan menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar yang kedua. Tadi masih ingat gambar yang kedua? Itu tadi menggunakan operasi plastik. Dan ketiga, berikut, adakah sisi positif dan negatif berdasarkan gambar kedua tadi? Nah, seperti apa? Kemudian, apa pesan dan kesan kamu berdasarkan gambar 1 dan gambar 2? Jadi kedua gambar tadi, tuliskanlah pesan-pesan kamu yang menyentuh. Nah, keenam, peserta didik mengamati keadaan dirinya, lalu menuliskan hasil pengamatannya dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, itu bukan hanya orang lain yang kita amati juga diri kita sendiri seperti apa. Nah, kalau kita sudah melihat diri kita seperti apa, maka kita juga bisa melihat orang lain. Dan kemudian peserta didik menggali berbagai literasi atau studi pustaka dalam berbentuk kelompok, berkelompok, ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan menjawab beberapa pertanyaan. Ada 4 poin pertanyaan di situ. Di lembar kerja siswa nanti sudah disediakan, jadi anak-anak kami tinggal menjawab. Dan kemudian setelah selesai, maka di dalam kelompok memplenokan hasil temuannya di depan kelas, dan kelompok lain juga boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang bersifat informatif atau yang bermakna, yang sesuai dengan materi, jangan lari dari materi. Nah, itu ya. Kemudian lanjut ke 9. Ya. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh siswa kami semua. Nah, perlu itu peserta didik diharapkan duduk tenang, rileks, serta membaca dalam hati. Ada cerita Douglas Mellop yang berjudul Hidup Jadi Diri Sendiri yang Terbaik. Ada di dalam buku, ya. Anak kami boleh membaca nanti, merenungkan, ya, di dalam hati, sehingga ada sesuatu nanti yang muncul di dalam pikiran anak-anak kami. Dan berikut, peserta didik membuat sebuah simbol atau gambar diri
atau dalam bentuk puisi untuk mengungkapkan pernyataan keunikan diri sendiri yang dimiliki. Sudah jelas tugas-tugasnya? Gas, Nah, Bu. Gas. Nah, sekarang yang menjadi kesimpulan dari materi kita yaitu setiap manusia itu unik. Nah, kita unik, unique atau unus yang dalam bahasa Indonesia satu. Tak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan. Tadi teman-teman sudah menyampaikan, teman-temanmu tadi menyampaikan bahwa sekalipun dia kembar tidak pernah sama. Keunikan itu bisa diamati mulai dari fisik, psikis, bakat, dan kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Keunikan itu juga mempunyai anugerah yang menjadikan diri sendiri berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus. Nah, kemudian setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Nah, kita ini semua berbeda-beda, memiliki kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini yang sama dan sempurna. Nah, manusia yang paling kuat sekalipun pasti memperoleh keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan yang kita miliki, ada kekuatan di baliknya. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Nah, berikut sikap ini merupakan sikap iri, merupakan sikap tidak menerima diri sendiri, ingin menjadi orang lain. Nah, seperti yang kita lihat di gambar tadi, tidak menerima diri. Jadi dia ingin seperti orang lain, maka muncul di dalam dirinya iri kepada sesamanya. Nah, akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, seperti kasus tadi ya, operasi plastik yang merupakan salah satu contoh. Tetapi yang mereka lakukan itu tidak ada jaminan untuk bisa bahagia. Ya, udah banyak sekarang ini. Bukan hanya di Korea, di Indonesia ada yang operasi plastik yang tidak puas dengan keadaan dirinya. Ingin menjadi orang lain. Itulah sikap yang tidak menerima diri apa adanya. Lanjut. Pak, lanjut Pak. Nah, sebagai bahan refleksi kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik. Nggak kelihatan semua, Pak. Kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik. Lanjut, Pak. Kenapa diulang? Refleksi. Kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik, di mana kita memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghadapi hidup. Nah, kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri. Nah, kita tanamkan di dalam hati itu, sumber itu adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia itu secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Diri kita adalah sebuah karya seni atau masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri kita adalah pribadi yang indah dan istimewa. Maka jangan dirusak yang sudah diberikan Tuhan di dalam diri kita. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami mampu melakukan dan mampu merefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saja. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan ya. Dan akan Ibu nilai di hari berikutnya. Sekian saja dan terima kasih. Silakan doa penutup. Mari teman-teman kita tutup acara pelajaran agama kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Puji syukur ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu, kami boleh menyelesaikan pelajaran agama ini dengan baik. Tuhan, kiranya apa yang telah didapatkan mampu menginspirasi kami menjadi pribadi-pribadi yang unik, pribadi-pribadi yang tangguh, dan pribadi-pribadi yang mampu menatap masa depan dengan lebih baik. Ajarilah kami agar kami mampu berpikir positif sehingga kami mampu semakin menjadi pribadi yang Kau harapkan. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, makasih Bu Puji. Sudah tenang. Pak Sadarman, silakan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama dulu kita ucapkan ya selamat buat Ibu Puji yang sudah melaksanakan peer teaching perdananya untuk hari ini ya. Luar biasa semangatnya yang berapi-api. Itu tidak sia-sialah, udah jadwal yang terakhir, sudah hebat itu. Ibu Puji sudah bisa menguasai materi, ya. Walaupun tadi karena situasi dan kondisi dan itu bukan masalah pribadi Ibu Puji, itu hanya karena masalah teknis. Kemudian satu hal yang juga harus dibenahi dan mohon maaf juga buat Ibu Puji dan itu termasuk diri saya juga dalam hal itu artinya kita maunya ya harus menyesuaikan bahan kita itu kalau misalnya materinya terlalu panjang juga ya waktu juga pada mepet jadi disesuaikan dengan waktu ini sangat cocok sekali di apa nanti di pre-teaching untuk tampil di kelas bahan ini. Karena saya kira itu waktunya sangat panjang ya dibanding dengan waktu yang mikro pre-teaching di kelas kita ini. Itu aja Pak. Kemudian yang terakhir tadi maunya ya Ibu Puji tidak perlu gegabah kan begitu karena capek mengajar tidak perlu menggantung bahasanya ya sekarang dua penutup ya dua penutup siapa ya kira-kira untung aja tadi Bapak Ketua sudah mengambil alih jadi maunya ketika saya mengajar itu ya saya mau menghujung siapa yang bisa membawa kita ke dalam doa jadi begitu saja Ibu Puji selamat ya Ibu Puji sudah berhasil pada fase ini. Terima kasih Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Oke, juga banyak kelemahannya ini. Terima kasih Pak. oke, terima kasih. Saya stop untuk rekaman.